Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengaruniakan kita nikmat berupa panjang umur, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa bertemu kembali. Kita masih bisa memasuki dan menjalankan ibadah puasa hari ini, yang merupakan hari ini adalah hari yang ke-9 dari bulan Ramadan. Itu artinya sudah 8 hari berlalu. Itu artinya sudah 8 hari puasa pergi meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan 8 hari puasa yang telah kita laksanakan, 8 hari ibadah puasa yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridho darinya. Amin Allahumma amin. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa masih diberikan kita umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani, agar kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini selama sebulan penuh. Agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Amin Allahumma amin. Hari ini yang kita sudah berada di hari yang ke-9 dari bulan Ramadan, maka itu berarti ibadah puasa yang akan kita lakukan hanya kurang 20 atau 21 hari lagi. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk meneruskan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan bulan Ramadan, bisa melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh di tahun ini. Amin Allahumma amin. Dari sekian banyak orang yang berpuasa, tentunya harapannya tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ibadah puasa yang kita lakukan, yang kita harapkan adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Dengan dilaksanakannya ibadah puasa, nantinya ketika sudah selesai kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh di dalam bulan Ramadan ini, yang kita harapkan adalah nantinya takwa kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tujuan dari puasa itu kita dapatkan, yakni la'allakum tattaqun, yaitu puasa dapat mendidik manusia, dapat mendidik seseorang menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan setelah selesai kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh nantinya, masuk Idul Fitri, di situ takwa kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang berpuasa itu belum tentu dia akan mendapatkan takwa sebagaimana tujuan puasa itu sendiri. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, banyak dari orang
yang berpuasa. Banyak dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa? Berapa banyak dari umatku, kata Rasulullah, yang melaksanakan puasa di siang hari, tidak makan, tidak minum. Akan tetapi, kata Rasulullah, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dia lakukan itu, kecuali dia hanya mendapatkan lapar karena di siang hari dia memang tidak makan. Dan dia juga hanya mendapatkan haus karena memang di siang hari dia tidak minum. Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, kata Rasulullah. Berapa banyak dari orang yang melaksanakan ibadah berpuasa, berapa banyak orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan seperti sekarang, berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa seperti sekarang, akan tetapi kata Rasulullah, dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasa yang dia lakukan itu, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kita berharap kepada Allah, semoga kita tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Kita berharap, kita mohon kepada Allah agar kita tidak termasuk kepada orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dia lakukan, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya, kita berharap kepada Allah semoga tujuan dari puasa, yaitu la'allakum tattaqun, itu nantinya benar-benar kita dapatkan. Kita berharap kepada Allah agar nanti ketika sudah selesai melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, kita memasuki Idul Fitri nantinya, kita benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ampunan itu kita akan mendapatkan la'allakum tattaqun, dapat menjadikan diri kita orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Mari kita perbaiki lagi puasa. Jangan sampai kita berpuasa, jangan sampai kita cuman mendapatkan lapar dan haus saja dari puasa yang kita lakukan. Apa gunanya? Ibarat orang kerja. Ya, ibarat orang kerja, akan tetapi dia tidak mendapatkan gaji dari usaha yang dia lakukan. Dia tidak menerima gaji sedikit pun dari pekerjaan yang sudah dia lakukan. Apa gunanya dia bekerja? Begitupun orang yang berpuasa. Apa gunanya kita berpuasa kalau dari puasa yang kita lakukan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa gunanya kita berpuasa sebulan penuh, akan tetapi kita tidak mendapatkan puasa yang kita lakukan itu tidak bisa menjadikan kita seseorang yang semakin bertakwa, yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kita berpuasa, akan tetapi dengan puasa yang kita lakukan itu tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tujuan puasa. Tujuan puasa itu bisa mendidik manusia lebih baik lagi. Puasa itu kalau dilaksanakan dengan benar akan bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kalau kita benar mengerjakannya, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kalau kita lakukan dengan sebaik mungkin, dengan sebenar-benarnya, ya tentunya puasa bisa kita akan lakukan dengan sebaik mungkin. Puasa itu bisa kita lakukan sebenar-benarnya kalau kita tahu ilmu tentang puasa. Kalau kita tahu tentang ilmu tentang puasa, rukun-rukun puasa kita harus tahu. Yang membatalkan puasa kita harus tahu. Sunnah-sunnah yang harus kita lakukan, yang baik kita lakukan ketika puasa itu kita harus tahu. Hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa itu apa saja kita harus tahu. Itulah sebenarnya modal pertama seseorang yang harus dipersiapkan
sebelum dia melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti ini. Agar apa? Agar nantinya kalau kita sudah punya ilmu enak. Agar kalau kita sudah ilmunya sudah kita miliki, melaksanakan ibadah itu enak. Puasa tahu ilmunya ya enak, ya. Kalau kita sudah tahu kepada ilmu tentang puasa itu kan enak. Kita tahu rukun-rukunnya kalau sudah terpenuhi, ya. Karena kita harus tahu, jangan sampai kita ini melaksanakan ibadah akan tetapi kita tidak tahu ilmunya. Makanya dikatakan, ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa tiap-tiap orang, ya, setiap orang yang melakukan ibadah, ya, siapapun orangnya yang beramal, tiap-tiap orang yang beramal, ya, akan tetapi, ya, dia beramal tidak tahu ilmunya, bi ghairi ilmi ya'malu, dia beramal akan tetapi dia tidak tahu tentang ilmunya. Dia beribadah akan tetapi dia tidak tahu tentang ibadah yang dia lakukan, tidak tahu ilmunya. Salat tidak tahu ilmu tentang salat. Puasa tidak tahu ilmu tentang puasa. Melaksanakan ibadah haji akan tetapi tidak tahu ilmu tentang haji, ya. Begitupun ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan akan tetapi seseorang tidak mengetahui ilmunya, sehingga dia beribadah asal-asalan saja. Dia hanya beribadah, hanya ikut-ikutan semata. Kenapa? Karena dia tidak tahu terhadap ilmu, terhadap ibadah yang dia lakukan itu. Dia tidak tahu ilmunya. Maka dikatakan a'maluhu mardudatun la tuqbalu. A'maluhu, adapun amalnya itu mardudatun, tidak diterima, ya. Jadi orang yang melakukan ibadah, yang beramal akan tetapi dia beramal tidak didasari dengan ilmu, dia beribadah tidak didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun, ilmunya itu mardud, tidak diterima. La tuqbalu, alias tidak diterima. Ibadahnya tidak diterima, amal ibadahnya yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia tidak tahu ilmu tentang ibadah yang sedang dia lakukan itu. Nah, makanya sekali lagi, sebelum ibadah apapun yang kita lakukan, sebelum ibadah apapun yang ingin kita lakukan, kita harus tahu terlebih dahulu ilmu tentang ibadah itu. Salat harus tahu ilmunya salat, ya. Seperti puasa, seperti sekarang sebelum berpuasa kita harus tahu dulu ilmu tentang puasanya. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa, jangan sampai kita melaksanakan ibadah salat, jangan sampai kita melaksanakan ibadah haji, jangan sampai kita melaksanakan ibadah apapun akan tetapi kita tidak tahu ilmu tentang ibadah yang sedang kita lakukan itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka ibadahnya mardud, tidak diterima, la tuqbalu, ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, sekali lagi saya himbau, ya. Sekali lagi kami himbau siapapun yang ingin melaksanakan ibadah, siapapun yang ingin beribadah, siapapun yang ingin beramal, siapapun yang ingin melakukan amal soleh, maka hendaknya tahu dulu ilmu tentang ibadah yang akan dia laksanakan itu, ya. Agar apa? Agar amal yang dia lakukan itu tidak sia-sia. Agar apa? Agar ibadah yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah tidak ditolak oleh Allah, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Rasulullah menyebutkan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak, kata Rasulullah, orang yang berpuasa akan tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja dari puasa yang dia lakukan. Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dia tidak mendapatkan, tidak bisa menjadikan dirinya la'allakum tattaqun. Puasa yang dia lakukan tidak bisa menjadikan dirinya lebih takut, lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dia lakukan tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau seperti itu, kalau kita hanya beribadah ikut-ikutan ibadah, tidak tahu ilmunya, akhirnya seperti itu. Allah tidak akan menerima ibadah seorang hamba
yang hanya ikut-ikutan, yang beribadah tanpa didasari dengan ilmunya. Demikian, semoga bermanfaat tausiah singkat ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.